Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Nurizki, NIM 192 303 10 1047. Absen 11. Di sini saya akan melakukan penyuluhan untuk pemenuhan tugas Promkes, yaitu promosi kesehatan. Nah, tema yang akan saya bawakan yaitu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ibu-ibu. Oke, saya lanjutkan deh. Tujuan penyuluhan saya di sini yaitu setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan ibu-ibu dan bapak-bapak mampu menyebutkan pengertian sampah, menyebutkan jenis-jenis sampah, menyebutkan dampak negatif membuang sampah sembarangan, dan yang terakhir menjelaskan cara membuang sampah yang benar. Topik pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama itu ada pengertian sampah, yang kedua ada jenis-jenis sampah, yang ketiga ada dampak negatif membuang sampah sembarangan, yang keempat ada cara membuang sampah yang benar. Oke, nah yang pertama itu pengertian sampah. Ibu-ibu sudah tahu pengertian sampah itu apa? Tahu. Apa, Bu? Barang-barang yang sudah tidak digunakan. Oh ya, itu sudah benar kok. Ini lebih lengkapnya nggih. Pengertian sampah menurut SNI 13 strip 1990 strip F tentang tata cara pengolahan teknik sampah perkotaan didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah, jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam. Ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi atau kantor atau sekolahan dan sebagainya. Berdasarkan sifat kimianya itu dibagi dua sampah ya. Yang pertama ada sampah organik. Ibu tahu artinya sampah organik ini apa, Bu? Sampah yang dapat diuraikan. Ya, benar. Ini lebih lengkapnya deh. Sampah organik itu atau yang sering disebut sampah basah itu adalah jenis sampah yang berasal dari jasad hidup atau tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, itu termasuk sampah organik. Daun-daun juga dari pepohonan itu juga sampah organik, Bu. Kan bisa dijadikan pupuk, itu sampah organik. Nah, yang selanjutnya itu ada sampah non-organik. Sampah non-organik ini sampah kering, sampah yang tersusun oleh senyawa non-organik yang berasal dari sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, seperti mineral, minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya itu botol gelas, terus kaleng-kaleng itu seperti kaleng minuman itu sampah non-organik, Ibu. Dan ada logam juga, aluminium itu juga. Selanjutnya, apa sih dampak negatif membuang sampah sembarangan? Ibu tahu dampak negatifnya? Banjir. Oh ya, banjir itu. Apalagi, Bu? Longsor. Gak tahu. Oh iya, gak apa-apa. Ini saya jelaskan. Dampak negatif membuang sampah sembarangan itu yang pertama, kalau dibuang ke sungai, nanti sungainya jadi tercemar, airnya jadi kotor, berbau tidak sedap, Bu. Terus
juga tidak indah jadinya sungainya. Lingkungannya juga tidak indah kelihatannya. Selanjutnya, pada musim hujan, kalau sampahnya itu menumpuk di sungai itu dapat menyebabkan banjir. Kalau dibiarkan tidak segera dibersihkan, dapat menimbulkan penyakit juga. Kalau terus jadi menggunung, baunya tidak sedap, terus banyak lalatnya itu biasanya itu, terus lalatnya hinggap ke makanannya dimakan oleh ibu, bisa jadi penyakit itu Bu ya. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dampaknya bagi kesehatan itu apa saja? Ini sudah dari hasil penelitian nggih, itu ada gangguan pernafasan, demam berdarah, dan penyakit kulit dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini cara membuang sampah yang benar. Yang pertama itu membuang sampah sesuai jenisnya. Dibedakan jadinya Bu. Kalau membuang sampah nanti sampahnya ada tempat sampahnya tersendiri, untuk organik sendiri, untuk anorganik sendiri, supaya gampang untuk daur ulangnya. Tidak membuang sampah ke sungai, yaitu kalau membuang sampah ke sungai nanti sampahnya menyumbat jadi banjir nanti ya. Membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah. Selanjutnya yaitu membuang sampah di TPA yang sudah disediakan. Jadi tidak dibiarkan menggunung di tempat sampah di rumah kita. Nanti kalau sudah penuh dibuang di tempat pembuangan akhir supaya ada yang mengelola selanjutnya. Nah, ini gambar-gambarnya. Kenali tempat sampahnya dahulu untuk membuangnya biar gampang, biar memudahkan dalam pendaur ulangan. Ini biasanya kan di sungai-sungai itu ada larangan gitu Bu, larangan untuk membuang sampah di sungai. Nanti ada sanksinya juga nanti. Ini juga larangan membuang sampah, tapi tetap membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini perilaku yang tidak baik nggih. Nah, sudah selesai. Nah, setelah saya jelaskan ini, saya ada pertanyaan nih buat ibu-ibu. Tadi pengertian sampah apa Bu? Ayo. Limbah padat Ya. yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang Ya. sudah tidak digunakan lagi. Ya, bener. Ya, ada lagi Bu. Jenisnya itu apa saja tadi Bu? Organik dan anorganik. Ya, bener. Terus itu dampaknya membuang sampah sembarangan apa? Jika dibuang ke sungai akan menyebabkan banjir. Ya, Terus menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya, sudah. Ya, benar itu. Nah, juga menyebabkan penyakit itu ya Bu ya. Ya. Ya, saya tambahin. Terus cara membuang sampah yang benar itu bagaimana sih? Dibuang pada tempatnya, terus Ya. dibedakan juga organik dan anorganiknya. Ya, terus Dibuang ke TPA. iya, sudah. Tidak membuang ke sungai tadi sudah apa belum Bu? Belum. Oh ya, itu ya, saya tambah itu. Setelah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Biasanya kan itu ya Mbak, Ya. kan biasanya orang-orang sekitar membuangnya itu di got. Itu apa boleh apa tidak? Oh, yang di depan rumah itu ya? Ya. Sebenarnya got itu adalah saluran air Bu. Saat hujan itu tempat airnya itu mengalir. Nah, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak membuang sampah ke situ, nanti kalau hujan tersumbat,
bisa meluap itu airnya jadi banjir nanti kalau semuanya tersumbat begitu. Jadi sebenarnya tidak boleh. Yang benar itu dikubur itu biasanya, didaur ulang. Kalau yang anorganik itu biasanya bisa dijadikan pupuk, kalau yang anorganik itu didaur ulang lagi supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti itu. Iya, Apa ada pertanyaan lagi? sudah. Tidak, nggih. Baiklah, sekian penyuluhan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.